saya lihat. Iya, iya. Iya, iya. Oke, Ya, nah, berarti Pak Parahita kira-kira kalau fenomena seperti itu kemungkinan bisa terjadi nggak sih kira untuk periode sekarang ini? Kan kalau kita lihat di Amerika tahun 2020 kemarin kan QE-nya bahkan justru terbesar iya, dalam sejarah ini Pak ya. iya. Kemudian cuman kok di Indonesia sendiri kita belum merasakan nih boomingnya seperti tahun 2000 istilahnya 2010 2011 kemarin ya Pak ya. Iya, Kira-kira iya. gimana Pak kalau pandangan Pak Parahita sendiri? Ya, banyak kesandungnya masalah. Baik sandungnya. Jadi kesandung anu ya. Jadi artinya kemarin tuh waktu IHSG kan sempat stagnan gitu ya. Ekonomi juga memang Hmm, lagi survive gitu, berusaha survive 2018 ya. Sampai ke hmm, sini kena pandemi di 2020. Belum selesai iya. pandemi ada perang lagi. Jadi itu agak ruwet gitu memang. Jadi belum sempat Hmm, take off turun lagi. Tapi ya iya. alhamdulillah maksudnya ekonomi kita mungkin relatif kuat ya. Kalau kita lihat meskipun inflasinya itu udah mulai agak tinggi kalau saya lihat memang sekarang. Hmm, Saya kan lihat kalau kita ya semua teman-teman bisa lihat lah kalau beli makanan aja misalkan janganlah warung di pinggir jalan aja bisa hmm, bisa kira-kira itu kenaikannya itu lumayan banyak gitu. Saya juga kaget juga itu waktu itu. Ya itu kan iya. ya, BBM juga mulai naik gitu ya. Hmm, Teks itu naik ya udah ya. Nah itu. hmm. Terus ya Tabung gas Pak naiknya juga gila nih Pak. iya Istri gas saya juga. marah-marah ya. Ya memang masa-masa ya agak prihatin lah, lumayan prihatin lah kalau Iya, sekarang ya artinya memang kita harus pintar-pintar betul betul. anu lah menyikapi gitu. Ya, jadi Hmm, memang kalau sekarang ya mau take off lagi, ya butuh waktu lagi gitu. Memang kita tergantung kondisinya ini ya. Saya nggak tahu kapan itu hmm, misalkan perangnya berakhir, kapan kok harga komoditas bisa stabil kembali, saya nggak tahu gitu loh. Yang pasti sekarang masih hmm, tinggi, meskipun sempat turun sedikit gitu, tapi ya tetap tinggi lah gitu. Saya nggak tahu ya kalau kondisinya seperti itu ya agak berat sih memang Pak Eros. hmm. Padahal Indonesia eksportir kan Nah, untuk batu bara gitu ya. Berat itu masih. iya, betul Pak. Nah, sebenarnya kalau ya istilahnya kalau kita ngelihat kondisi ekonomi seperti sekarang nih Pak Parahita, berarti sebenarnya bursa ini masih menarik nggak sih sebenarnya kalau kalau tadi Pak Parahita dibilang kondisinya sekarang sedang susah atau Nah, gimana ini? Nah, itu justru eh, enaknya kalau jadi bottom up investor. Bottom up mungkin kalau teman-teman nggak paham, itu maksudnya screening dari bisnisnya dulu baru naik ke atas gitu ya, lihat lingkungan bisnisnya Hmm, gimana, baru kalau kalau mungkin ada yang strateginya kan dari makro dulu, lihat kondisi ekonomi, terus sektor industrinya, sektornya, baru ke perusahaan mana yang kira-kira paling kuat. Itu kan top down. hmm, Kalau saya mungkin bottom up hmm, gitu ya. Jadi hmm, melihatnya ya ada aja tuh perusahaan yang menarik gitu meskipun kondisi kayak gini. Justru malah kelihatan, loh ini kondisi kayak gini aja dia bisa bagus loh. Apalagi nanti kalau nanti hmm, ekonomi membaik gitu loh. Itu hmm, kan dia udah didorong angin lagi kalau ekonomi membaik. Loh, sekarang lagi kayak gini aja dia bisa bagus gitu loh. Ini kan oke banget. Apalagi kalau dia masih middle cap, small cap yang mungkin harganya belum kerek gila-gilaan gitu kan, masih banyak yang belum hmm, lihat gitu kan. Itu potensial banget gitu loh Pak Eros. hmm. Nah, kira-kira kayak gitu. Berarti bisa dikatakan ini Pak ya, saat sekarang justru saat kita kita bisa menemukan perusahaan yang bisa survive kondisi sekarang, tinggal nanti kita tunggu waktunya aja ketika ekonomi bagus, kita Iya, bisa panen. Kira-kira seperti itu Pak ya, iya. Pak Kalau itu Parahita. bisa, kalau seandainya pun saya jelek-jeleknya pun kondisinya, katakanlah dia itu kena imbas juga ya. Artinya, tapi kan kita bisa dapat harga yang murah juga. Artinya kita coba Hmm, pikirkan, kalau seandainya kondisi normal, mana sih yang dia akan diuntungkan? Artinya kita kan normal lagi, dia sekarang harganya udah murah banget. Kalau jadi yang hmm, jadi patokan adalah kondisi normal gitu loh. Mungkin kinerja keuangannya nggak terlalu bagus gitu ya, mungkin ya. Even hmm, mungkin bisa aja rugi gitu ya. Tapi kalau kita lihat kondisi normal, kalau kita benar-benar baca laporan keuangannya, itu pasti ada potensi loh. Ini mah cuma sementara hmm, aja gitu loh. Gitu, udah hmm, mulai agak normal sedikit, dia langsung bisa balik lagi cepat. Nah, masalahnya kan hmm. pertanyaannya yang lebih gede lagi, memang dia bisa balik gitu. Iya, Jangan-jangan sebelum kondisi normal dia udah tepar duluan bangkrut, tapi ya udah kita kan tahu. nggak tahu kita. Nah Iya, itu yang kita harus benar-benar baca laporan keuangannya. Gitu Pak Eros. oke oke.
Berarti bisa disimpulkan ini Pak ya, histori dari kinerja perlu kita lihat juga Pak ya. Penting, track record itu penting, track record manajemen, track record kinerjanya penting juga, penting banget. Oke, Iya. berarti kan kalau kita ngelihat di story kan berarti katakanlah kan apalagi kalau historinya panjang itu Pak ya, misalkan kondisi-kondisi yang sedang tidak bagus, kinerjanya seperti apa, nah kita bisa istilahnya ancang-ancang istilahnya untuk screening awal. Berarti kalau nanti kondisi ekonomi membaik lagi, kita bisa ngelihat di story dari saat ekonomi bagus kinerjanya seperti apa. Nah, di Iya, situ mungkin kita bisa pakai acuan itu mungkin Pak ya. Tapi memang iya, harus iya. harus dilihat lagi sih Pak ya. Maksudnya apakah kondisi saat itu bisnisnya masih relevan atau jangan-jangan sekarang Iya, produk itu dari penting. perusahaannya Betul. sudah nggak relevan lagi atau gimana gitu. Loh ya kan Oke paling oke. kalau yang paling apes tuh ya kan memang kalau dia memang udah kena imbas ini juga yang bisnisnya kena Hmm. disrupt gitu ya sama yang startup gitu. Wah itu Iya, double itu sakitnya itu. iya. Ya itu memang harus Udah hati-hati. jatuh Hati kita tertimpa benar-benar tangga harus. tuh Pak ya. Ya ya itu bisa bangun lagi nggak gitu. Itu kita harus memastikan Iya. itu dia bisa bangun apa enggak itu. Itu aja sih. Iya. Nah, sebenarnya kalau perusahaan-perusahaan seperti itu kan kan kita biasa sebut sebagai apa turnaround company itu Pak ya. Nah, Turnaround ya. sebenarnya turnaround ini kan juga ada apa namanya istilahnya tahap-tahapannya gitu loh. Maksudnya seperti ini. Kalau misalkan kita ngelihat turnaround-nya ini seperti manusia lah gitu. Manusia ini kondisinya lagi sakit nih. Nah, apakah dia Hmm. sakitnya flu atau udah di ICU gitu ya? Iya Nah, iya. kalau dia sudah di ICU, kira-kira dia apa namanya? Dia masih bisa hidup atau bablas gitu. Tapi kalau Ah, iya. misalkan cuman flu biasa, ya mungkin diobati sedikit ya, istirahat sebentar, minum Hmm. obat, dia bisa sembuh lagi. Nah Iya. sebenarnya kalau kalau turnaround tuh kalau saya lihat ada fase-fase seperti itu gitu. Iya betul. Nah, cuman yang nggak tahu kita kadang menempatkan, maksudnya seperti ini. Ini kondisi perusahaan sedang apa sih gitu, Pak? Apakah Hmm. sedang di ICU atau cuman flu biasa? Nah, kalau kalau Pak dari Pak Parahita, kira-kira untuk identifikasi nih, Pak, apakah perusahaan ini udah di ICU atau cuman flu biasa itu dilihat dari mana, Pak ya kalau dari sudut Oh, pandangnya Pak Parahita ini? nah, basic basic survival untuk sebuah perusahaan bisa ada itu pertama dia bisa handle utangnya, yang kedua dia bisa bayar Hmm, operasionalnya, beban operasionalnya. oke. Artinya kalau kondisi misalkan lagi nggak bagus, dia kesulitan untuk bayar, even bunganya pun susah bayar gitu loh. Itu kan jadi Hmm, red sign, red flag ya. Artinya, ini dia hmm, gimana caranya? Walaupun memang kalau bisa jadi dia selamat gitu, tapi mungkin caranya butuh cara yang lebih kompleks gitu supaya biar dia bisa selamat hmm, gitu loh. Sementara kan ada di sisi hmm, lain yang dia, waduh dia lagi salesnya lagi turun gitu ya. Jadi sehingga dia, hmm, tapi utang sedikit gitu loh. Artinya memang dia nggak perlu bayar beban bunga segala macam yang banyak. Terus kemudian dia bayar hmm, operasional ya mepet sih, maksudnya rugi-rugi dikit tapi ya masih dia masih bisa handle lah, masih ada cash kayak gini segala macam. hmm, hmm. Seandainya pun dia ambil utang sementara, nanti untuk working capitalnya masih cukup, katakanlah kayak gitu untuk bayar operasional ya. Nah itu mungkin masih Hmm, masih lumayan aman ya yang seperti itu gitu. Apalagi kalau dia track recordnya selama ini bagus ya manajemennya. Kebetulan hmm, lagi apa saja bisa jadi. Tapi kalau dia udah kesulitan bayar utang atau bunga itu, nah itu hmm, memang kita harus benar-benar cermat itu. Dia bisa lolos nggak dari ini? Nah hmm. itu artinya. Oke, berarti terbesar bisa dikatakan terbesar dia bisa bayar utang nggak itu Pak ya? Berarti masalah hutang Iya Pak ya. Baru yang betul, yang kedua bisa bayar operasionalnya nggak itu Pak ya? betul. Dua dua Iya. dua hal ini ya yang mungkin bisa Heeh. jadi ya istilahnya screening awal nih. Kira-kira Iya. apakah perusahaan udah di ICU atau cuman flu ringan seperti itu Pak? Nah itu Oke. artinya gini, kalau orang bilang baca laporan keuangan itu kan ada dari, mungkin Pak Eros kan udah tahu lah dulu, bankers juga kan tahu. Artinya kan Hmm, memang kita bisa lihat laporan keuangan sebagai seorang investor, seorang kreditor atau apa itu macam-macam. Nah itu mungkin kalau dari situ kita sebagai ya, seorang kreditor itu. ya, Artinya kreditor, artinya kita betul lihat betul. risikonya sebesar apa dia gitu loh untuk bisa mengembalikan Hmm, pinjaman gitu. Itu lebih berguna hmm, kalau dalam kondisi seperti itu mungkin. Kira-kira gitu Pak Eros. ya.
Ya, setuju Pak. Karena memang kalau masalah hutang, apalagi kalau kita bicara mengenai suku bunga tinggi ini Pak ya, kalau suku bunga Ya, tinggi, suku bunga naik, dia hutangnya nggak terkontrol, wah bisa bisa iya ya, itu bisa betul. kena suspend jangan-jangan itu Pak ya. Bayar hutang aja nggak bisa, obligasi jatuh tempo nggak bisa dibayar, udah di masuk PKPU jatuhnya suspend tuh. Dan Nah, kalau iya. udah kena suspend itu udah bukan cut loss lagi tuh Pak ya, tapi modal hilang gitu ibaratnya. Iya, kalau Iya. suspensi ya mungkin iya, tapi kalau di listing itu yang lebih pusing Oh lah. iya, delisting. Listing. Iya. Oke Pak. Eh, Iya. nah Pak, selanjutnya Pak, ini saya juga apa namanya tertarik juga dengan tulisan Bapak mengenai judul yang ini, memanfaatkan opportunity window ya. Nah, jadi di situ Pak Parahita menceritakan tuh mengenai strategi Warren Buffett yang dulunya dia pengikutnya Graham, ternyata sekarang sudah enggak nih gitu. Nah, artinya kan strategi investor pun ini berubah-ubah ya Pak. Dalam artian kita bicara mengenai investasi jangka panjang nih. Jadi Hmm. bukan bukan trading atau bukan spekulasi gitu Pak. Tapi kita bicara mengenai investasi jangka panjang. Nah, ternyata dalam hal keputusan atau analisa untuk kita melakukan investasi jangka panjang pun bisa berubah-ubah juga gitu Pak ya, Iya, atau gimana Pak? Kalau dari Pak bisa. Parahita. Karena saya secara prinsip sendiri berpikir bahwa saya itu nggak sempurna. Artinya pasti ada sesuatu yang baru yang akan saya Hmm. pelajari. Pasti ada kesalahan yang akan saya lakukan. Dan itu memang intinya open mind. Artinya begitu kita salah, yang aku Hmm. salah lah. Artinya memang kita perbaiki gitu. At least kita Hmm. perbaiki gitu. Jangan sampai melakukan kesalahan yang sama. Terus kemudian kalau ada strategi Hmm. yang lebih baik, yang kita cocok, kenapa nggak kita adopt juga gitu loh. Dan itu yang memang membuat saya dulu mungkin dulu awalnya dari trading mungkin karena oh terus tapi kayaknya aku nggak bisa kalau trading nggak cocok gitu ya secara Hmm. bukan karena anu ya tapi saya nggak cocok maksudnya saya nggak bisa gitu loh trading gitu saya nggak Hmm. paham nggak bisa paham banget gitu kemudian mulai invest Hmm. tapi investnya juga mungkin bingung ini kita invest yang seperti apa sih secara fundamental tuh apa sih mulai gali terus jadi mulai lama-lama dulu saya mungkin awal-awal malah number banget yang seperti saya bilang tadi numbers banget Hmm. terus kemudian loh numbers nggak ada artinya kalau kita nggak ngerti gitu loh dibaliknya apa mulai Hmm. belajar lagi tentang itu lagi gali lagi terus kemudian event terus kemudian valuasi valuasi dulu mungkin saya sempat belajar yang sangat ruwet ya kompleks gitu ya terus kemudian Hmm. sampai pada satu titik loh kalau kita dapat bisnis yang bagus banget dengan harga yang nggak usah dihitung lah udah murah gitu loh ngapain kita hitung Hmm. ruwet-ruwet artinya memang udah mulai bisa Hmm. sense seperti itu artinya ini bisnis ini udah jelas murah ini nggak usah kita hitung ruwet-ruwet udah ketahuan gitu nah itu Hmm. artinya begitu kita sampai situ nanti itu mulai berkembang terus. Itu Hmm. mulai berkembang terus dan ya itu nanti lama-lama akan punya style sendiri paham. Eh, jadi ya mungkin ya buat teman-teman seperti itulah mungkin cara berpikirnya ya. Artinya saya nggak mau Hmm. stuck dengan yang saya bisa sekarang, yang saya punya sekarang. Artinya kalau memang ada yang baru yang lebih bagus, ya why not? Karena Warren Buffett sendiri mulai dari dia Sigerbat model kayak Hmm. Ben Graham yang dia waktu beli apa ya Berkshire Hathaway itu kan sampai gak karu-karuan itu terus kemudian Hmm. dia mulai jadi um, value growth kalau saya bilang ya investor juga dia mulai lihat wonderful companies kemudian dananya jadi kegedean dia bingung akhirnya akhirnya mulai toleransi lagi ya nggak mungkin dapat harga perusahaan yang bagus-bagus banget karena kurang gede lah saya minimal kan waktu dia bilang satu miliar dolar ya untuk satu investasi Hmm. satu perusahaan minimum ya itu gayanya berubah Hmm. tergantung kondisi masing-masing sih artinya kira-kira Hmm. kayak gitu yang penting open mind Ya, gitu open mind dan istilahnya apa? Tidak stuck di apa yang kita bisa sekarang gitu Pak ya. iya Oke. betul Tapi menurut Pak Parahita untuk cara-cara analisa sendiri atau metode yang paling istilahnya mendekati sempurna gitu lah ya. Apakah nanti akan terus ada itu Pak metode-metode baru untuk kita invest di saham gitu. iya sebenarnya Kalau oh pada ini Pak yang Parahita. menariknya sebenarnya gini Pak Eros kalau ke depannya ya kita kan Hmm. belajar selama ini tentang fundamental tuh based on tangible assets gitu.
Iya. Sebenarnya yang belum banyak digali dari seorang value investor itu soal intangibles. Karena masih belum bisa Hmm. memahami value-nya itu seberapa sih sebenarnya gitu loh. Gimana sih Hmm. kita bisa? Nah, itu kalau kita bisa menemukan something yang bisa mengkaitkan antara intangible dengan value or true value-nya yang bisa diterima oleh kita sebagai value investor ya, karena mungkin karena dibilang kolot ya. Jadi Hmm. jadi ya oh, agak susah. Nah, itu begitu mulai ketemu Iya. itu tadi key-nya itu nanti akan jadi generasi yang baru lagi itu Pak Eros saya pikir. Karena kedepannya Hmm. mungkin yang akan sangat dominan itu ya intangibles memang. Cuman Hmm. Hmm. perumusannya itu memang kita masih agak bingung ya, ini masih Hmm. masih belum clear lah itu intinya. Mungkin nanti ada Hmm. investor hebat yang Ya bisa karena membuatnya itu, memahami itu kemudian bisa implementasikan ke strateginya gitu. Itu mungkin aja nggak tahu kita. ya setuju Pak, karena memang memang kalau saya sendiri pun juga sama waktu awal-awal istilahnya kita mau investasi jangka panjang, biasanya kita cuma fokus di angka aja Pak ya. ROE Hmm, sekian, PBV sekian, hmm, PER sekian, tanpa ya, kita ngelihat tuh ada something nggak di balik angka-angka tersebut gitu. hmm, Dan menarik juga nih ketika kita bicara intangible asset ini yang nggak bisa dihitung bahkan Pak ya, yang iya yang susah. nggak ada angkanya itu. Contohnya Hmm, aja merek-merek misalkan brand terkenal ini apakah memang benar value-nya itu segitu atau justru bisa lebih lebih gede lagi mungkin Pak iya, ya gitu. betul. Itu yang agak susah ya. Ya Iya, kalau kayak dan startup juga sekarang itu ya, katakanlah hmm, dia hmm, punya asetnya sendiri adalah, ya dia kayak back to back gitu, katakanlah, misalkan kayak ojek online gitu ya. Dia di satu hmm, sisi dia punya pelanggan gitu, tapi di sisi lain dia punya drivers. Itu buat bagi dia itu asetnya hmm, gitu, dua-duanya gitu, dengan peranan yang hmm, berbeda sebenarnya. hmm, Dan itu yang masih hmm, belum bisa dikuantifikasi sepenuhnya itu untuk relasinya untuk value itu, betul. terus terang kalau saya sendiri sih. Betul, Itu betul, sih Pak Pak. ya. Ya, jadi Contohnya seperti ibarat itu. antara aset kecil dengan aset yang dimiliki tapi dengan jaringan atau ekosistem tersebut, Pak Mm-mm. ya, Iya yang betul. kita belum bisa melihat value-nya. Oke, menarik Mm-mm. sih, Pak. Apalagi kalau sekarang nanti ke depan kayaknya semua sudah mulai masuk ke ranah digital semua gitu ya. Dalam Iya, artian iya. semua akan terdisrupt. Nah, ini bakal beda lagi nih cara cara Iya itu kita gamenya. analisa, Pak ya. Betul. Iya, iya itu gamenya itu memang bakal ke depan. Oke, oke, wah menarik nih Pak. Jadi kita siap melihat perkembangan pasar modal selanjutnya nih Pak. Iya, iya. Dan berarti Menarik. kalau Pak Parahita mengatakan Warren Buffett sendiri dia sekarang gara-gara kelolaan yang besar dia nggak bisa istilahnya nggak bisa melihat perusahaan-perusahaan yang kecil lagi gitu Pak ya. Nah, Hmm. berarti sebenarnya kalau kita ini investor individu yang kita masih mainnya ya sangat jauh sekali dibandingkan Warren Buffett. Berarti sebenarnya kita pun bisa Pak ya istilahnya untuk menghasilkan yield yang lebih gede dari Warren Buffett sekarang seharusnya mungkin Pak ya. Seharusnya iya. Karena dana kelolaan kita yang masih kecil dibandingkan Iya, Warren iya. Buffett itu ya. Seharusnya bisa. Seharusnya bisa. Jadi kalau mungkin yang bisa Ya. paling bagus tuh kalau ditiru kalau buat investor yang umum ya, itu Warren Hmm. Buffett sekitar dekade 70 sampai awal 90-an lah, itu masih oke lah. Gitu. Strateginya dia Hmm. waktu dipakai waktu itu yang wonderful companies yang dia mulai keluarkan itu ya, itu strategi yang oke ya, waktu dia beli Coca-Cola, dia beli Gillette, Hmm. kayak gitu ya. Hmm. Kalau yang belakangan Hmm. ini kan memang dia karena harus mungkin ya dia apa ya, yang invest juga mungkin udah ada penerusnya ya, artinya mungkin mereka punya pemikiran yang agak beda gitu. Dan yang jelas Hmm. dana yang gede tadi itu beda banget pasti. Iya. Susah dapat return gede.